Selamat siang Ibu. Siang Bu. Gimana kabarnya Bu? Baik. Oh, baik, oke. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu ya Bu. Perkenalkan, nama saya Bidan Mutiara Alfa, Ibu bisa panggil Tiara. Dan sebelum saya akan melakukan pengecekan terhadap pertumbuh kembangan anak Ibu, saya terlebih dahulu akan meminta formulir data diri Ibu ya. Nama Ibu siapa Bu? Anggun. Oke, Ibu Anggun. Sekarang umur Ibu berapa, Bu? 24 tahun. 24 tahun. Tempat tinggal Ibu di mana, Bu? Di belakang balok. Oh, di belakang balok. Oke. Untuk anak Ibu yang akan melakukan pengecekan nanti, namanya siapa, Bu? Keke. Oh, si Keke. Sekarang Keke umurnya berapa, Bu? 4 tahun. Oh, 4 tahun. Sebelum saya akan melakukan pengecekan pertumbuhan kembangan terhadap anak Ibu si Keke, terlebih dahulu kita akan mengisi formulir deteksi dini ya Bu, mengenai apakah anak Ibu mengalami gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas ya Bu. Jadi nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu dan Ibu bisa menjawabnya dengan sering, kadang-kadang atau tidak pernah sama sekali. Ibu sudah cukup mengerti Bu? Oke. Saya akan mulai ya Bu. Untuk pertanyaan pertama, apakah si Keke biasanya kalau bermain itu tidak kenal lelah atau aktivitasnya itu berlebihan gitu Bu? Kadang sih dia capek Bu, kadang juga gak kenal lelah Bu. Berarti lebih ke kalau bermain itu sering banget dia itu berlebihan atau secukupnya atau gimana Bu? Secukupnya sih Bu. Berarti nggak terlalu berlebihan ya Bu? Kalau biasanya Bu perhatikan, dia itu sedikit-sedikit mudah gembira atau lambat menangkap respon yang diberikan kepadanya itu gimana Bu? Kadang-kadang dia gampang Bu gembiranya Bu, kadang-kadang juga suka murung Bu. Jadi mayoritas gembiranya dalam satu hari itu atau murung Bu? Kadang-kadang kayaknya lebih ke diem main sendiri kayaknya Bu. Oh gitu, oke. Kalau Ibu perhatikan ketika dia lagi bermain sama anak-anak yang lain, apakah si Keke ini suka usil atau ganggu temannya gitu Bu? Enggak sih Bu. Oh, dia anak baik gitu ya. Kalau misalnya dia lagi main nih Bu, kalau dia sedang main itu, apakah dia sampai selesai mengerjakan permainannya itu atau setengah, habis itu dia bosan lagi? Iya Bu, kadang misalnya kalau lagi main Lego atau main apa, belum selesai tapi dia udah ditinggalnya Bu mainannya Bu. Kalau merapikannya ada dia biasanya Bu? Merapikannya juga kadang-kadang sih Bu, kadang dirapikan, kadang enggak. Oh gitu, oke. Misalnya kalau dalam keseharian si Keke ini, Ibu ada nggak lihat misalnya dia sering gerak-gerakan kepalanya sendiri atau sering gigit-gigit jari atau gimana Bu? Iya sih Bu, kadang-kadang Bu. Kadang-kadang dia lebih ngelakuin apa Bu? Gerakin kepala, mata, atau gigit jari? Gigit jari sih Bu. Berarti dia sering gigit Iya. jari? Oke. Kalau menurut Ibu sebelumnya, kalau dia itu perhatiannya penuh atau kurang atau gimana Bu? Perhatiannya cukup penuh ya Bu, tapi karena saya juga kerja, jadi kadang saya tinggal Bu di rumah. Biasanya dia di rumah sama siapa Bu? Kadang sama kakaknya, sama tantenya. Oh, berarti rame di rumah ya Iya. Bu? Oke. Misalnya nih kalau Ibu si Keke ini lagi minta sesuatu, dia itu sering marah Bu kalau nggak dipenuhi atau gimana, nangis? Iya sih Bu, kadang-kadang kalau dia minta sesuatu nggak saya penuhin, kadang-kadang dia suka marah, suka nangis gitu Bu. Kadang-kadang dia marah, nangis Iya. gitu Bu. Oke. Kalau suasana hatinya itu mudah berubah atau gimana Bu? Atau normal-normal aja? Normal sih Bu, kadang berubah, kadang enggak. Gitu. Oke. Misalnya kalau dia lagi bad mood Ibu lihat atau lagi amarah gitu kan Bu, nah dia sering nggak lempar-lempar barang atau melakukan tindakan-tindakan yang berlebihan? Kalau lempar-lempar barang, karena dari kecil udah sering saya bilang kalau lempar-lempar, jadi sekarang dia udah mau umur 4 tahun, jadi nggak pernah sih Bu mau lempar-lempar barang kayak gitu. Nah, berarti kalau dia marah biasanya gimana reaksinya Bu? Palingan cuma nangis,
teriak-teriak palingan ya Bu, namanya juga anak kecil ya Bu ya. Baik Ibu, tadi saya sudah menanyakan beberapa pertanyaan seputar pertanyaan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas ya Bu. Selanjutnya saya akan menanyakan kembali kepada Ibu mengenai kuesioner masalah mental dan emosional. Jadi cara Ibu menjawabnya juga masih sama seperti yang tadi ya Bu. Untuk yang pertama yang akan saya pertanyakan yaitu, jadi pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu yaitu misalnya si Keke lagi marah atau marahnya itu sering nggak Bu kalau tanpa sebab gitu? Marah tanpa sebab sih gak pernah ya Bu. Nggak pernah, berarti marahnya karena apa biasanya Bu? Marah mungkin karena gak diturutin, misalnya mau es krim, hari lagi hujan. Ya karena itu Masih ya saya rewel nggak kadang. bolehin ya Bu. Oh gitu, masih wajar aja ya Bu dia marah kadang. Misalnya kalau dalam pergaulannya sehari-hari si Keke ini tampak menghindar atau menjauh dari anggota keluarga atau gimana Bu? Kalau menjauh sih enggak Bu, cuman karena si Keke ini agak pendiam, jadi kalau ada keluarga yang datang dia sering malu gitu Bu. Tapi bukan menghindar. Kalau udah dekat nanti dia ngumpul sama yang lain, tapi karena pemalu mungkin ya Bu ya. Awal-awal masih malu Iya. terhadap orang baru. Iya. Oh gitu. Misalnya kalau dia bermain Bu, apakah dia terlihat menentang atau susah beradaptasi terhadap lingkungannya atau gimana Bu? Kalau menentang sih enggak ya Bu. Tapi kalau beradaptasi mungkin agak sedikit pelan ya Bu, karena dia tadi pendiam, jadi agak sedikit susah beradaptasi, lebih cepat dibanding teman-teman yang lain. Oke. Kalau misalnya anak Ibu ini ada nggak menunjukkan rasa ketakutan terhadap suatu hal Bu, misalnya takut petir atau... Oke Bu ya, pertanyaan berikutnya, apakah si Keke ini mengalami perubahan pola tidur Bu, misalnya sering terbangun di tengah malam atau susah tidur atau susah bangun? Kalau tidur malam enggak sih ya Bu, karena dia siangnya suka main sama teman-temannya lain. Cuman kalau tidur siang kayaknya agak sedikit susah ya Bu kalau buat tidur siang. Kalau malam berarti? Malam lancar, normal, kayak biasanya. Oke Bu, biasanya Keke tidur jam berapa? Jam 9. Jam 9? Oke Bu. Kalau perubahan pola makannya ada nggak Bu? Misalnya akhir-akhir ini dia nggak nafsu makan atau pilih-pilih makan? Iya Bu, si Keke itu kan sukanya lebih ke ayam, daging. Kalau kayak sayur atau buah dia agak susah ya Bu. Itu pun kalau buah cuman beberapa buah Bu, yang itu Bu yang harus saya beli buat dia. Berarti dominannya buah si Keke ini apa yang sering? Biasanya sih dia suka apel, anggur, atau semangka. Berarti itu aja terus? Iya. Oke. Kalau si Keke pernah mengeluh kepada Ibu, misalnya dia sakit kepala, sakit perut, atau bagian lainnya dia rasa sakit Bu? Sejauh ini sih kalau sakit perut, sakit kepala kayaknya nggak ada sih Bu. Nggak ada? Enggak. Oke. Apakah si Keke ini sering mengeluh putus asa, kayak nggak bersemangat hidupnya Bu, kayak murung gitu Bu? Enggak sih Bu. Kalau murung karena anak saya basicnya emang introvert gitu ya Bu. Dia bukan nggak semangat tapi emang lebih suka diem gitu. Emang pemalu juga Iya. ya Bu ya. Untuk berikutnya, apakah Ibu melihat adanya kemunduran perilaku kepada Keke atau kemampuan yang sudah dimilikinya? Misalnya ukurannya kan umur 4 tahun udah dikurangi atau nggak ngompol lagi gitu kan Bu? Apakah sekarang masih ada dia ngompol Bu? Atau Enggak. menghisap jempol? Enggak sih Bu. Kalau misal kalau ngompol sih enggak ya Bu. Tapi kalau ngisep jempol kadang-kadang, tapi udah saya sering bilang sama dia nggak usah ngisep jempol. Tapi kalau lagi ya sama saya dia suka ngisep jempol Bu. Masih perlu Mungkin karena diingati ya, gitu ya, Bu? mungkin karena ngelihat teman-temannya yang lain ya Bu, faktor lingkungan juga ya Bu. Oh gitu. Nah, jadi yang terakhir, apakah
anak ibu ini melihat si Keke ini ada melakukan perbuatan yang berulang-ulang. Misalnya kalau dia lagi nyusun mainannya harus sama warnanya, harus serasi. Kadang-kadang udah dibersihin mau dibersihin lagi, Bu. Oh enggak sih Bu. Enggak, berarti biasa-biasa aja. Bisa. Oke, jadi kita sudah selesai ya Bu mengisi data mengenai gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas serta kuesioner masalah mental dan emosional. Jadi nanti poin-poin ini akan saya jumlahkan terlebih dahulu. Nanti saya akan memberi kepada Ibu memberitahu gimana tindakan berikutnya ya Bu. Apakah ada masalah atau tidak. Jadi kita sekarang akan lanjut ke pemeriksaan ya Bu. Terima kasih Bu. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran tinggi badan. Ayo Keke bisa mundur sedikit ke belakang. Kepalanya tegak ya. Tinggi Keke 100 cm Keke. Jelas sekarang kita akan melakukan pengukuran berat badan. Ayo Keke, silakan naik ke atas timbangannya Keke. Oke, berat Keke adalah 15 kg ya. Keke bisa turun. Terima kasih. Nah, kita akan melakukan lingkar kepala. Setelah itu pas makan minum, pas makan tidur. Jadi lingkar kepala Keke 47 cm ya Keke. Halo Dek, namanya siapa? Keke. Nama lengkap Keke siapa? Keke Anita. Oh, Keke Anandita. Keke tinggalnya di mana? Belakang kepala. Di belakang balok. Keke udah tahu jenis-jenis warna Keke? Keke sukanya warna apa? Kuning. Ya ini warna apa? Kuning. Kuning. Ya ini Keke tahu warna ini warna apa? Warna hitam. Bagus, pintar. Sekarang kita akan mencoba menggambar bentuk ya. Nah, coba Keke membuat garis lurus kayak gini. Coba Keke buat. Yeay, Keke bisa. Selanjutnya kita coba buat garis letak lurus ini ya. Ini namanya persegi. Coba Keke buat. Yeay, Keke bisa. Coba tepuk tangan, Dek. Yeay. Keke sukanya main apa? Mainan. Semua mainan. Yang Keke suka bermain sepeda. Suka? Berarti Keke pandai main sepeda ya? Oh gitu. Sekarang kita akan melakukan cuci tangan ya Dek. Ikuti kakak ya. Nah, ayo Keke, sekarang bersihin tangannya dulu. Nah, bagus. Sekarang kita pakai sabun ya. Coba campur dengan tangannya Dek. Nah, ikuti kakak gimana caranya ya. Pertama, gosok telapak tangannya kayak gini. Kedua, punggung tangannya. Nah, bagus. Ganti tangannya lagi yang dengan yang satu lagi. Nah, selanjutnya gini lagi. Nah, bagus. Selanjutnya putar jari-jarinya ke sini. Nah, gantian dengan tangan satu lagi. Selanjutnya jempol. Ini. Nah, lanjutnya pergelangan tangannya. Ganti dengan tangan yang satu lagi. Udah, habis itu kita bersihin tangannya lagi ya. Nah, bersihin. Gosok-gosok lagi. Bersihin sampai ke pergelangan tangannya ya, Dek. Nah, udah. Yeay, pintar.